akan mengulas perbedaan penyelenggaraan administrasi publik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana siklus atau alur dari kebijakan publik. Sekarang saya akan mengulas yang perbedaan dulu. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan administrasi publik cenderung lebih terpusat dan otoriter, dengan pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan pemerintah pada saat itu juga mengendalikan hampir semua aspek kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, terdapat distribusi kekuasaan lembaga negara, yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari MPR selaku lembaga tinggi negara. Hal ini terjadi karena minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, serta penyelenggaraan administrasi publik didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 versi asli tanpa adanya perubahan. Jadi cara ini dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dan setelah amandemen Undang-Undang 1945 terjadi perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan administrasi publik. Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali perubahan, yakni 1. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. 2. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2000. Yang keempat, amandemen dilakukan dalam sidang MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Jadi, tujuan dari amandemen adalah memperjelas hukum-hukum yang dihasilkan oleh setiap amandemen. Bisa sangat kompleks dan luas. Secara keseluruhan, setelah amandemen Undang-Undang 1945, penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia menjadi lebih baik dan terdesentralisasi, inklusif dan demokratis, dengan peningkatan perlindungan hak asasi dan keterbukaan pemerintah sebagai ciri utama. Sampailah pada pembahasan yang kedua, yaitu siklus kebijakan publik. Adalah pendekatan atau kerangka kerja yang dipakai untuk menjelaskan tahapan dalam proses pembuatan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Siklus kebijakan publik pada umumnya terdiri dari beberapa tahap yang meliputi 1. Identifikasi masalah, 2. Perumusan kebijakan, 3. Pengambilan keputusan, 4. Implementasi kebijakan, 5. Evaluasi kebijakan,
6. Revisi dan perubahan kebijakan. Siklus ini bersifat dinamis dan berulang dengan setiap tahap memengaruhi tahap berikutnya atau seiring berjalannya waktu, tergantung pada situasi kebutuhan dan dinamika masyarakat. Siklus ini juga membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kebijakan publik dengan cara yang lebih terukur dan sistematis. Jadi sedikit kesimpulan dari saya mengenai amandemen menghasilkan perubahan dalam teks dan substansi undang-undang dan konstitusi, memperbarui dan menyesuaikan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan mengenai siklus atau alur kebijakan publik, membantu menganalisis pentingnya responsif terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi dalam memastikan kebijakan yang efektif dan relevan. Jadi hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.